Dan pemirsa, untuk memperbincangkan terkait dengan hilangnya kapal selam TNI AL KRI Nanggala 402, kini kita telah tersambung bersama dengan Diandra M. Mengko, peneliti LIPI. Terima kasih Mbak Diandra telah bergabung bersama kami. Mbak Diandra, ini terkait dengan KRI Nanggala 402 yang hilang dan saat ini kita juga masih dalam pencarian yang belum ditemukan. Ini apakah kemungkinan yang tengah terjadi berdasarkan analisa Anda dari peristiwa ini? Dikatakan juga dalam preskonnya kadar oksigen saat ini juga masih aman untuk 3 hari, tapi menurut Anda seperti apa? Ya, jadi memang kalau menurut kabar dan keterangan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan dan TNI itu dinyatakan bahwa kapal Nanggala ini kan combat ready, artinya adalah dalam kondisi yang baik. Nah, tetapi masalahnya ternyata indikasi terkuat saat ini kan ada permasalahan teknis, khususnya permasalahan kelistrikan yang menyebabkan kapal selam ini tidak bisa naik lagi gitu. Indikasi yang paling kuat itu, tapi memang harus dievaluasi lebih dalam lagi untuk penyebab pastinya apa. Nah, untuk itu saya memang mendorong setelah ini apapun yang terjadi nanti itu perlu dievaluasi secara ketat ya, mengapa hal ini bisa terjadi. Itu faktornya biasanya ada 3 hal yang mungkin. Yang pertama adalah permasalahan teknis dari kapal itu sendiri yang seperti banyak diperbincangkan hari ini. Tetapi sebenarnya mungkin juga ada masalah human error, ada beberapa kesalahan yang dibuat oleh manusianya, atau kemungkinan juga ada permasalahan dari lingkungan sekitarnya. Jadi 3 hal ini sangat mungkin terjadi, tidak harus salah satu, bisa juga ada dua-duanya atau tiga-tiganya bahkan, tapi itu semua harus menjadi bahan evaluasi supaya nanti ke depan prajurit yang bertugas ini bisa aman. Bahaya juga kan seperti ini, fatal bagi prajurit-prajurit yang bertugas, apalagi ada 53 prajurit ya di lapangan itu saat ini. Ya saya berharap sih masih bisa ditangani, ditemukan dan semua kru di situ selamat ya. Mbak Diandra, kita tahu bahwa dalam preskonnya juga dikatakan sempat blackout atau mati ya kita taunya ini adalah blackout dari mati lampu atau sebenarnya seperti apa. Nah, Anda melihat tadi dari 3 hal ini, teknis, human error dan lingkungan sekitar. Kalau dilihat dari blackout-nya yang dikatakan dalam preskon tadi, apakah memang ada dari kemungkinan ketiga unsur ini berarti? Iya, indikasinya yang paling kuat hari ini adalah dari pemberitaan dan informasi yang berkembang memang permasalahan sistem dan permesinan yang ada di kapal. Nah, itu perlu di-track sebenarnya selain dari pernyataan oleh pihak yang resmi dari Kementerian Pertahanan ataupun TNI, itu adalah track record mengenai perawatannya bagaimana. Ini kan juga kapal selam yang usianya sebenarnya tidak muda lagi kan. Nah, itu selama ini perawatannya itu bagaimana? Karena dia kalau kita lihat tahun 80-an datang, itu jangan lupa itu sempat mengalami masa krisis Indonesia, krisis ekonomi kan. Nah, pada saat itu bagaimana kemudian perawatannya? Kemudian setelah itu ada MEF, bagaimana perawatannya? Memang yang jadi pertanyaan, kenapa kok belum masuk tahap disposal? Maksudnya belum tidak digunakan lagi, sementara sudah ada 3 kapal selam yang sudah datang kan. Jadi kenapa yang 2 ini masih digunakan kapal selam yang dari tahun 80-an? Ini perlu dievaluasi juga sebagai bagian dari proses modernisasi alutsista itu sendiri. Nah, ini dia, kalau kita melihat dari angka atau umur usia dari kapal selam itu sendiri, Mbak Diandra, kita tahu bahwa kapal ini ya kapal dengan tipe, koreksi bila saya salah Mbak Diandra, tipe 209 atau 1300 produksi Jerman, yang memang ini sudah produksi 1977 ya, di tahun 1977. Ya, nah itu dia. Kita memiliki 5 kapal selam dan tiga diantaranya juga ini usianya juga cukup lama, biasa dibilang seperti itu. Dan dikatakan oleh Menteri Pertahanan bahwa memang alutsista kita memang dikatakan sudah tua. Apakah Anda sepakat dengan hal itu? Ya, jadi sebenarnya program MEF ini kan modernisasi alutsista itu kita mulai dari tahun 2010. Memang sebelum 2010 ini relatif tidak terlalu dilakukan karena kondisi perekonomian Indonesia juga saat itu masih belum stabil. Jadi setelah 2010 berangsur-angsur stabil, itu
pemerintah mulai melakukan program minimum essential force atau modernisasi alutsista itu sendiri. Nah, khusus untuk Angkatan Laut ini, jadi sebenarnya per tahun 2019 kemarin, kalau dari data yang dikumpulkan oleh teman-teman di LIPI ini, itu sekitar 43% dari postur ideal. Itu termasuk salah satunya kapal selam. Nah, jadi sebelum program MEF ini dilakukan, dia baru 33%. Jadi kurang lebih peningkatan selama modernisasi ini baru 10% dari postur ideal yang diinginkan oleh Kementerian Pertahanan. Itu dari data resmi. Jadi memang prosesnya masih panjang, tapi untuk kapal-kapal yang sudah tua dan cukup tua, misalnya lebih baik memang jangan dipaksakan untuk perawatan dan macam-macam. Kalau memang harus sudah waktunya disposal, ya sudah memang sudah waktunya, karena itu bahaya bagi prajurit yang bertugas di lapangan. Kalau kita tidak ingin mengorbankan nyawa manusia kan. Betul. Jadi kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 40-an ini, KRI Nanggala menurut Anda ini masih layak nggak sih kalau dilihat dari data LIPI sendiri? Kami tidak punya data perawatannya ya, jadi tidak tahu persis, itu pasti pihak Mabes TNI yang tahu persis dan TNI AL. Tetapi memang kalau dilihat dari usianya sudah cukup tua dan sepertinya sudah layak untuk digantikan oleh kapal selam yang lain. Baik Mbak Diandra, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Diandra M. Menko, peneliti pertahanan dan keamanan LIPI.